film yang aku ingin bisa ditonton anak perempuan kita. Aman, itu nggak bisa selalu dalam bubble. Kalau produksi kan rame-rame. Can you really make money out of this? Siapa sih yang gak kenal dengan Gina Esnur? Namanya semakin dikenal di industri perfilman Indonesia sebagai penulis skenario, produser, hingga sutradara sepanjang dekade. Pencapaiannya kian meroket menyusul sederet prestasinya di tahun lalu. Kedua filmnya yakni Dua Garis Biru dan Keluarga Cemara pun masuk ke jajaran nominasi film terbaik FFI 2019. Bahkan menjadi penelusuran terpopuler Google Indonesia sepanjang tahun. Yuk kita lebih mengenal sosoknya di Uang Perempuan. Halo, saya Ligwina Hananto. Selamat datang di Uang Perempuan. Dan ini adalah Uang Perempuan The Interview, di mana kita ngobrol-ngobrol sama perempuan-perempuan dari berbagai profesi. Dan yang sebelah aku ini adalah Gina Esnur, yeay! Hai Gina. Mama Mela / dokter. Dan satu lagi udah ada tayang film baru. Oh iya, aku jadi tante-tante yang suka belanja di situ. Sangat, itu baru acting ya? Itu baru acting. Jadi Gina ini adalah orang yang bertanggung jawab menjerumuskan aku ke dunia acting. Cie. Gin, sebenarnya profesi kamu apa sih, Gin? Kayaknya kamu lagi cari masalah hidup dengan banyak profesi juga ya? Sebenarnya itu aku terinspirasi sama Anda. Nggak bisa diam. Enggak, jadi maksudnya kayak aku dulu taunya Gina tuh menulis skenario. Lu nulis skenario dulu apa nulis novel dulu? Nulis skenario, terus kemudian dulu sempat jadi editor in chief sebuah penerbitan, bikin usaha sendiri. Jadi dunia tulis menulis tadinya. Terus bikin workshop juga sampai sekarang, sampai akhirnya ada tantangan baru jadi produser, kemudian jadi sutradara, tapi satu sisi lain gue kantoran bikin usaha sendiri, Wahana Kreator. Wahana Kreator. Jadi penulis skenario, terlibat di dunia tulis menulis, jadi produser, jadi sutradara, dan juga memimpin perusahaan Wahana Kreator. Yang mimpin bapak suami saya, jadi IP inisiatif, itu head of IP inisiatif. Apa itu head of IP? Jadi intinya adalah ngelihat pertama membuat IP baru terus, kemudian bagaimana menghubungkan si intellectual properties, cerita, konten, terus atau desain atau apapun dengan kemungkinan marketnya. Aku ingatnya sama Gina itu bukan sebagai sekadar nulis skenario, bikin film, jadi sutradara, tapi justru di balik karya-karyanya Gina itu yang aku perhatiin banget selalu ada isu keperempuanan. 3 yang aku ingat banget ya, dulu bikin Posesif, itu tentang kekerasan dalam hubungan antar remaja gitu, serem banget kita bayanginnya. Yang kedua yang Dua Garis Biru itu teen pregnancy, everybody's nightmare. Dan yang terakhir Saiyo Sakato. Itu ada unsur poligaminya bahkan. Bagaimana melihat poligami dari dua sisi, istri pertama dan perempuan yang dianggap pelakor. Bukan nyalah-nyalahin selalu, jadi isi filmnya tuh nggak saling menyalahkan, tapi ini ada loh dalam keseharian kita. Apa sih sebetulnya manfaat dari membuat film yang Gina rasakan sampai bisa ngangkat isu perempuan ini? Pertama mungkin dari SMA itu udah mulai concern sama isu ini gitu. Terus udah bacanya tuh dulu SMA tuh baca Second Sex-nya Simone de Beauvoir. Terus kemudian masuk ke referensi kampus. Bacaannya berat ya. Kemudian masuk ke kampus, melihat bahwa yang namanya konten itu tuh nggak bisa dilihat sebagai satu perspektif, dan kemudian ada tanggung jawab kita sebagai seorang kreator untuk bicara lebih ke masyarakat. Karena pada dasarnya pertama mungkin buat anak-anak sendiri, saya ingin sekali tuh punya film yang bisa jadi quote-unquote kurikulum buat mereka. Even when I'm gone, itu tuh bisa terus mereka nikmati gitu, terutama untuk anak perempuan karena kita hidup di dunia patriarki gitu. Dan semoga anak cowok saya pun tuh bisa bagian dari pengubah dunia ini gitu, jadi lebih baik gitu. Gina tuh pernah bilang sama aku, Win, ini film yang aku ingin bisa ditonton anak perempuan kita gitu ya. Dan buat aku, oh iya, jadi makanya waktu Dua Garis Biru tuh aku ajak nonton. Kalau waktu yang Posesif anaknya belum cukup ngerti, aku nggak berani. Sekarang aku belum ya. Buat anakku juga belum, tapi buat yang Dua Garis Biru tuh anakku yang remaja aku ajak nonton semua. Jadi kayak memudahkan untuk diskusi soal hal-hal yang harusnya jadi pembicaraan antar orang tua dan anaknya. Yes, karena kan kalau misalnya di society kita, di ruang lingkup kita tuh
mudah membicarakan hal-hal yang sulit karena ada privilege-nya gitu ya, nama waktu, kemudian ruang, kemudian bagaimana tingkat pendidikan orang tua dan sekitarnya. Cuman kan banyak sekali di Indonesia orang-orang yang punya gap privilege yang beda sekali gitu. Jadi film ini membuka pintu yang lebih lebar untuk jadi diskusi. Karena kita harus ingat juga anak-anak kita tuh yang sekarang hidupnya di lingkungan yang aman itu nggak bisa selalu dalam bubble. Dia akan bergaul juga sama orang-orang yang tidak di. Nah, orang-orang yang di luar sana kan harus juga mulai dibuka, kemudian ada ruang-ruang diskusi yang baru yang bisa yang gabung di kedepannya. Gak takut dimusuhin orang, Gin? Karena kan menyatakan bahwa ini adalah dunia yang patriarki, sedikit-sedikit nyerempet, walau tanpa menggunakan kata feminismenya, tapi isu-isunya kan perempuan banget, yang bahkan Dua Garis Biru itu sempat disebut sebagai film yang mempromosikan zina. Padahal mempromosikan Gina ya. Mempromosikan Gina. Apa ya? Dan aku ingat waktu mulai kejadian itu, aku langsung WhatsApp, Gin ada kayak gini-gini, dan Gina kayaknya santai aja, udah siap gitu untuk ketemu konsekuensi itu. Sebenarnya sih gak siap, karena dengan lugunya tidak menyangka akan ada kontroversi. Tapi kan yang kemudian karena tujuan utamanya adalah membangun diskusi antar dua kelompok, antar ruang yang ada, dan tidak mengulang kesalahan pilpres sebelumnya yang you versus me gitu. Ini justru ketika ada kontroversi yang dilakukan adalah membuka ruang diskusinya lebih lebar lagi gitu. Jadi bukan nunjuk benar salah sebetulnya karena film-filmnya yang juga. paling penting adalah bagaimana karya-karya seni itu tuh memicu orang-orang untuk mau berpikir untuk dirinya sendiri. Oke, karena kita ini ceritanya segmen uang perempuan, aku harus ngasih pertanyaan yang sensitif. Can you really make money out of this? Yes. Dari sebagai penulis skenario, itu dibayar seperti apa, Gin? Nggak perlu nyebut number sih, tapi per skenarionya kah, ngitungnya dari jam kerja kah? Gimana caranya untuk menentukan itu? Sebenarnya gini, kita tuh filmmaker itu tuh bekerja biasa berdasarkan termin. Jadi ini freelancer dan harus gue akuin susah banget untuk freelance lah ya kerjaan ini ya. Untuk membuat financial planning seperti yang kantoran. Kemudian apalagi dengan, karena nggak tahu besok lusa dapat project apa. Apalagi dengan bonus sandwich generation gitu. It's so complicated gitu. Nah, cuman sebenarnya ketika ngomongin soal orang-orang yang bergerak di dunia pemikiran, ide, itu tuh aset kita tuh adalah karya-karya kita. Jadi saya selalu menyarankan ke orang-orang untuk share, selalu mempunyai IP-nya atau co-ownership terhadap IP itu. Jadi yang dilepas ke orang lain. Jangan langsung lepas semuanya ke orang lain gitu. Yaitu adalah tabunganmu. Kalau misalnya nonton Little Woman, ada scene yang khusus ngomongin itu bahkan. Tentang IP. Bahkan maksud gue ada film yang Little Woman saat ini masih tayang. Itu aku dulu baca novelnya. Ini kontemporer banget, ngomongin bagaimana posisi perempuan dalam pernikahan, dalam berkarya, dalam society patriarki, dan bahkan ketika bagaimana perempuan itu tuh bisa menyuarakan apa maksudnya gitu. Dan walaupun itu isunya di Amerika tahun zaman dulu tuh waktu perang saudara, nah itu masih relevan sekali sama kita sekarang, yang sebenarnya menyedihkan gitu. Nah, tapi intinya kalau misalnya mau belajar dari permasalahan dulu dan kebanyakan para filmmaker, ya tentu ini sih kita perlu sekali melihat kebutuhan kita sebenarnya apa. Dan kemudian hal-hal yang wajib sekali kayak asuransi, BPJS itu harus beli sendiri soalnya semua ya. Iya, harus. Kalau nggak punya perusahaan kan berarti nggak bisa dibeliin perusahaannya. Gini kan ada perusahaan, jadi mungkin perusahaannya masih bisa diproyeksikan untuk menyiapkan, ya kan? Tapi bisa diproyeksikan harus di tahun kesekian harus bisa menyiapkan jaringan sosial tadi. Tapi kalau yang jaminan sosial tadi, tapi kalau dia filmmaker yang kebanyakan berarti cara menghasilkan uangnya berdasarkan termin proyeknya. Kalau sutradara gitu berarti hanya waktu dia kerja aja. Iya, biasanya nanti ada yang namanya sharing bonus, kemudian nanti ada royalti ke depannya kayak gitu. Itu jadi penting. Jadi ada termin fee gitu, kemudian dan harus sangat perhatikan kontrak. Kayak jangka waktu kontraknya itu seberapa lama gitu. Kemudian dari situ biasanya akan ada sharing bonus dan sebagai macamnya. Kemudian nanti
bisa ya udah ada produk-produk turunan gitu. Oke, jadi perhatiin itu ketika kerja di industri film menghasilkan uangnya bisa dari apa yang kita kerjakan, bisa dari termin, bahkan kalau di kontraknya dengan karya yang sudah lebih banyak tentu saja ada bonus performance filmnya, ada royaltinya dan lain Sebenarnya sebagainya. ini tuh bukan cuma di film aja, tapi orang-orang yang bergerak di konten. Di dunia konten, misalnya ya. kayak Mas Wendo almarhum Mas Wendo Atmowiloto tuh sangat beruntung karena memiliki IP-nya sendiri. Jadi sampai sekarang ya bisa terus di-develop Jadi sama ahli semua warisnya. karyanya beliau Exactly. Dan kayak tapi Senopati Pamungkas gitu, kalau mau dibikin film itu IP-nya pegang ya Wendo keluarganya. ya. Cuman sayangnya kita sempat masuk era di mana banyak perusahaan-perusahaan yang egois, nggak mikirin industrinya tapi mikirin diri sendiri. Jadi gitu. diambil Jadi IP-nya. diambil semua dari kreator, akhirnya ya kreator yang nggak hidup, industri yang nggak hidup, orang-orang yang mau masuk ke dalam industri kreatifnya ngerasa apakah gue bisa hidup di sini gitu. Ya maksudnya beda sekali. Makanya ketika ngomongin soal industri yang berpikirannya yang masuknya tuh dari ide, kita ya harus contoh orang-orang yang kayak Hollywood, bahkan di industri Korea udah Selatan, jadi Korea sama Amerika. Sebenarnya harus dicontoh adalah mereka tuh visioner dan jangka panjang dan sabar untuk nungguin. Gitu. Dan mikirin industrinya, kayaknya itu penting banget ya. Oke. Suka dukanya di dunia konten kreasi ini. Aku tuh selalu bilang gini, jadi perempuan nggak mau kerja nggak apa-apa, tapi bisa milih mau dagang kek, mau bisnis kek, mau punya kegiatan sosial kek. Sebenarnya tuh kenapa gue bikin workshop awalnya adalah untuk apa ya, biar terutama perempuan tuh bisa punya pekerjaan lain gitu. Jadi kan banyak yang pengen di rumah ngurus anak tapi pengen kerja juga. Pokoknya kita sama dalam artian perempuan itu tuh harus punya uangnya sendiri. Itu tidak bisa tidak, karena itu tuh kedepannya akan kalau misalnya entah siapapun yang mencari nafkahnya meninggal, kemudian bahkan melakukan kekerasan, mereka dia punya pegangan gitu. Dan dunia art performance, content creator ini bisa membuka pintu banyak sekali buat perempuan. Betul banget, maksudnya kayak banyak juga kayak ada penerbitan yang diusahakan dari rumah gitu. Banyak penulis-penulis yang ya jadi ibu rumah tangga iya, nulis pun iya gitu. Ya karena kita ya modal kita adalah pemikiran menulis kita. Ini adalah biang dari semuanya ya. Iya. Mau bikin YouTube kayak, mau bikin podcast kayak, mau bikin film kayak, semuanya awalnya dari nulis. Dan bahkan bukan cuma industri kreatif aja kalau menulis ya. Mau ya lihat aja Likwina Hananto gitu, bisnis proposal semuanya dari menulis. Exactly, gitu. Ya kita ngetes orang berpikiran runut atau enggak dari mana? Dari menulis. Dari menulis gitu. Oke. Balik ke pertanyaan tadi, suka dukanya apa? Suka ada di dunia ini sebagai sutradara perempuan. Tetap dukanya ini loh financial planning kalau gue pribadi. Oh iya ya, efeknya ke pengaturan keuangan ya tetap ya. Kalau tetap aja sih, maksudnya kayak seandainya lebih pertama dukanya karena pekerjaan menulis itu adalah pekerjaan yang sendiri gitu. Otomatis lu tuh lone ranger di situ. Dan maksudnya kalau produksi kan rame-rame dipikir rame, cuman kalau menulis tuh bener-bener perjalanan mental, kemudian disiplin mentalnya gitu. Terus kemudian kadang-kadang harus berhadapan sama sistem development yang belum siap juga gitu. Tapi kan semua bisa diusahakan dengan hidup sehat dan terencana kayaknya. Hari kita kembali ketemu sama dokter yang tadi udah aku interview supaya hidupnya juga sehat ya. Pertanyaan terakhir Gin, akan ada banyak perempuan di luar sana yang nonton interview kita dan berpikir, berarti perempuan punya kesempatan dong untuk berkarya, menghasilkan uang di dunia content creating sama art and performance. Gina punya pesan apa nggak sama mereka? Atau dari tulis menulis deh gitu, pesan apa buat mereka? Sebenarnya kan yang paling menarik ketika perempuan berkumpul, punya ide dan bahkan punya cerita, setiap orang punya cerita. Yang bisa dilakukan adalah selain mempelajarinya sendiri, kemudian menghasilkan karya-karya, yang kedua adalah mencari kliknya sendiri gitu. Karena enaknya menulis skenario nggak harus sendirian loh. Ya, sebenarnya actually nulis novel aja nggak harus sendirian. Gitu. Bisa cari partner untuk bounce the ideas juga. Yes, gitu. Bisa berkumpul, kemudian bisa bahkan curhatan kita sebagai seorang ibu perempuan, anak perempuan itu bisa jadi cerita yang bagus banget gitu. Nah pesannya pertama adalah percaya sama diri sendiri, bahwa you are worth enough untuk menyuarakan karya kamu, menyuarakan diri kamu, dan suara kamu tuh penting. Maksudnya ya ini adalah panggung yang diciptakan untuk tiap orang, terserah dia mau gendernya apapun. Dan kedua, karya-karya hal-hal yang kita anggap aduh remeh-temeh emang orang akan banyak dengerin ya. Sebenarnya ketika kita bisa menemukan relevansi sosialnya itu akan kena ke banyak orang gitu. Jadi ya hal yang sukanya dari ini adalah ketika orang-orang ngerasa
aduh ternyata gue terbantu ya dengan karyanya Mbak Gina gitu. Bahkan titik yang mengharukan adalah mudah-mudahan doain gitu, mudah-mudahan Mbak Gina hidup sehat terus ya, biar bisa terus berkarya. Itu sangat itu reward yang nggak bisa diukur pakai uang tuh. Yes, exactly. Uang aja tuh nggak bisa membeli itu gitu. Tapi semuanya tuh nggak akan muncul kalau kita tuh sebagai pribadi nggak percaya diri bahwa kita tuh worth. Berarti menghargai diri sendiri dulu itu penting supaya karyanya muncul kalau kitanya menghargai diri sendiri dulu. Ya namanya perempuan itu dimanapun kalau nggak menghargai diri sendiri di bidang lingkup apapun ya, namanya kesehatan, keuangan, berkarya, itu akan sulit untuk establish. Apalagi jangan perempuan, manusia aja deh gitu. Laki-laki pun begitu yang membutuhkan itu. Thank you ya Gina, terima kasih udah ngobrol sama kita semuanya. You always have a story to tell. Siapa tahu sesudah ini cerita kamu yang akan muncul. Ayo upayakan, tapi mulainya tadi kalau kata Gina dari menghargai diri sendiri. Sampai jumpa lagi di episode lain. Uang Perempuan akan lebih banyak lagi cerita-cerita penting yang perlu kamu simak. Terima kasih sudah menonton. Terima kasih. Saya Gina Hananto. Bye.